Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi para pencari tutorial. Ketemu lagi dengan saya di channel NHJR Tutorial. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki lancar, dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara download dan install CCleaner. Berikut penjelasan fiturnya. Software CCleaner adalah fasilitas perangkat gratis yang digunakan untuk mengoptimalkan komputer atau laptop dan membersihkan registrinya. Salah satu fitur penting pada program ini adalah tersedianya perkakas untuk membersihkan cache yang ditinggalkan oleh program peramban saat berselancar di internet. Dan software CCleaner ini gratis untuk di-download. Nanti saya taruh juga link downloadnya di deskripsi ya. Sebelum saya memulai tutorialnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya di channel NHJR Tutorial supaya channel ini dapat berkembang dan memberikan video tutorial bermanfaat yang lainnya. Jika komputer atau laptop semakin lama digunakan, maka performa laptop akan semakin menurun. Jika hal ini terjadi, bisa jadi banyak cache yang ditinggalkan oleh program di komputer atau laptop kamu. Nah, software yang satu ini bernama CCleaner, cocok dan mudah digunakan untuk membersihkan cache yang ditinggalkan oleh program saat kamu berselancar di internet, dan sudah cukup lengkap dengan berbagai fitur untuk menghapus cache yang di komputer atau laptop kamu. Oke, langsung saja ya kita ke tutorialnya. Cara download dan install software CCleaner. Pertama, kamu buka browser apa saja bebas, bisa Mozilla atau Google Chrome atau browser lain. Di laptop saya menggunakan browser Google Chrome ya. Setelah masuk Google Chrome, kalian langsung ketikkan di URL ini, download CCleaner. Nah, ini ada yang paling atas ya, kita klik yang paling atas. Nah, setelah masuk ke sini kita scroll ke bawah. Nah, pilih free download, klik. Nah, otomatis langsung ke download ya di sini. Kita tunggu downloadnya sampai selesai. Nah, setelah selesai, kita klik di sini show in folder. Nah, folder ini ada di download ya. Setelah itu kita mulai install CCleaner-nya dengan cara klik kanan CCleaner, pilih run as administrator. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, CCleaner installation, kita langsung klik install. Di sini pilih decline. Tunggu prosesnya sampai selesai. Pilih run CCleaner. Nah, mudah kan cara download dan install CCleaner? Kita sudah masuk dalam tampilan awal CCleaner. Saya akan menjelaskan sedikit fitur yang ada di CCleaner. Oke, langsung saja ya. Fitur pertama yaitu health check. Fitur ini untuk mengecek kesehatan laptop kamu. Nah, kita langsung saja klik next ya. Next lagi, next. Setelah itu get started. Nah, di sini dihilangin aja checklistnya ya. Skip all. Nah, setelah itu klik make it better. Nah, setelah selesai, laptop atau PC kamu sekarang sudah lebih baik. Kita kan yang memakainya yang free ya, atau yang gratis. Jika ingin menggunakan fitur speed dan
security, kamu bisa upgrade ke CCleaner profesional. Oke, kita lanjut ke fitur custom clean yang ini ya. Di dalam fitur custom clean ini ada dua fitur. Yang pertama fitur Windows dan fitur application. Sedangkan di application ini ada Firefox, Google Chrome, dan utilitas yang lainnya. Di fitur ini kamu bisa memilih sampah-sampah yang ingin dihapus, misalnya internet cache, maka berikan tanda checklist. Nih, begitu pula untuk sampah lainnya yang ingin kamu hapus. Cukup checklist setiap sampah yang ingin dihapus. Semua sampah yang bisa dihapus akan diperlihatkan di bagian kiri sini. Selain itu juga kamu bisa memilih sampah yang ingin dihapus pada Windows. Caranya mudah, kamu hanya perlu klik Windows atau application untuk memilih sampah yang ingin dihapus, dan jangan lupa beri tanda checklist. Nah, ini di checklist ya kalau ingin dihapus, tapi ini yang checklist ini otomatis sih. Jika kamu sudah selesai memilih sampah yang ingin dihapus dari PC atau laptop kamu, maka langkah selanjutnya adalah klik analis. Ini contreng, pilih no. Nah, di sini kita klik no saja ya. Setelah klik analis, kita klik run cleaner. Di sini klik continue. Tunggu proses runnya sampai selesai. Setelah selesai akan ada keterangan cleaning complete. Setelah dari custom clean, kita pindah ke registry. Nah, fitur registry ini dimana fungsinya untuk melakukan scan pada registry komputer kamu untuk mencari registry yang error dari sisa-sisa registry program software yang telah terhapus. Nah, setelah mendapatkan adanya masalah pada registry, CCleaner bisa kamu manfaatkan untuk memperbaikinya. Caranya klik scan for issue, tunggu sampai prosesnya selesai ya. Di bawah sini muncul dua data ya. Kita langsung klik aja review selected issue, klik no. Nah, klik fix all selected issue. Nah, langsung kita close aja ya, udah terhapus. Selanjutnya kita berpindah ke fitur tools. Di dalam tampilan fitur tools ini ada fitur uninstall software, update startup browser, disk analysis, duplicate finder, system restore, dan drive waiver. Yang pertama kita fitur uninstall. Di fitur ini kamu bisa memilih aksi atau tindakan yang ingin kamu terapkan terhadap software tersebut, yaitu uninstall, repair, rename, dan delete. Selanjutnya fitur software update. Di fitur ini kamu bisa update software. Di dalam update software ini ada software-software yang harus diupdate ya. Tapi kalau tidak ingin ngupdate, dibiarin saja, atau mau mengecek lagi untuk memastikan ada program yang ingin diupdate, klik refresh. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, nah udah, kita pindah ke fitur selanjutnya, startup. Selanjutnya di fitur startup ini, CCleaner juga dapat mengatur program mana saja yang ingin dijalankan secara otomatis ketika komputer menyala. Dalam hal ini kamu dapat mengaktifkan auto start dan menonaktifkan auto start. Caranya dengan cara pilih aksi atau tindakan yang ingin kamu terapkan terhadap software tersebut, yaitu enable, disable, dan delete. Contohnya nih, saya contohkan satu saja ya, software yang ingin saya, nah ini Steam, saya disable ya. Nah, jadi no kan ya tadi, yes dia. Oke, selanjutnya fitur browser plugin. Di fitur ini ada fitur browser plugin ini ada browser internet, Explorer, Firefox, dan Google Chrome. Kemudian kamu bisa pilih aksi atau tindakan yang ingin kamu terapkan terhadap software tersebut, yaitu dengan cara enable, disable, dan delete, sama kayak tadi ya, startup. Selanjutnya fitur disk analyzer. Selanjutnya di fitur disk analysis. Di fitur ini kamu bisa mengecek total penyimpanan kamu dan ada file apa saja seperti picture, musik, dokumen, video, dan lainnya. Selanjutnya fitur duplicate finder. Di fitur ini kalian bisa add, edit, dan remove data yang ada di drive C atau D. Selanjutnya fitur system restore. Fitur ini untuk menampilkan date and time ya. Selanjutnya fitur drive wiper. Drive wiper ini berguna agar file yang telah kita buang atau delete tidak dapat di recovery. Itulah fitur tools. Selanjutnya kita pindah ke fitur option. Di fitur option ini ada about atau keterangan tentang versi CCleaner yang kita install, nama websitenya, dan media sosialnya. Lanjut ke privasi. Kamu bisa lanjut ke privasi. Kamu bisa baca-baca privasi ini ya setelah menggunakan CCleaner. Kemudian advance, selanjutnya update,
kemudian user, kemudian smart cleaning. Untuk menggunakan smart cleaning kamu harus upgrade ke CCleaner Pro terlebih dahulu. Selanjutnya scheduling. Untuk menggunakan fitur ini kamu harus upgrade ke CCleaner Pro terlebih dahulu. Kemudian exclude, kamu bisa add, edit dan remove file. Kemudian include, kamu bisa add, edit dan remove file. Selanjutnya cookies ya. Selanjutnya setting. Di setting ini kamu bisa merubah bahasa yang awalnya bahasa Inggris menjadi bahasa yang kamu inginkan. Contohnya di sini saya memilih bahasa Indonesia supaya lebih mudah digunakannya. Jika kamu ingin mengupgrade dari CCleaner Free ke CCleaner Pro, kamu bisa memilih fitur tingkatkan. Nah, di sini kamu bisa milih upgrade ya. Manfaat menggunakan CCleaner, performa laptop menjadi lebih cepat, kestabilan lebih baik, mengosongkan ruang disk. Nah, mudah kan cara download dan install CCleaner? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa langsung dipraktekin tutorialnya. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel NHJR Tutorial sehingga kamu bisa mendapatkan video-video terbaru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel NHJR Tutorial ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya.